Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen yang kedua ini kita bakal ngebahas soal strateginya Arab Saudi membangun negara modern lewat sepak bola muslim terbaik. Oh. Ini tulisannya Teguh ya. Oke. Jadi Liga Saudi ini tuh kayak benar-benar pengen pamer gitu, Pak. Itu sungguh jauh dari kata muslim ya. Pamer. Iya loh. bener. Bahkan ya kalau kayak apa namanya teh? Kalian pernah lihat nggak sih yang celana di atas mata kaki? Oh iya? Itu tuh disebutnya isbal. Oke. Itu tuh kenapa just di atas mata kaki? Karena zaman dulu ada orang yang pamer itu dengan menjuntaikan jubahnya. Oh, si jubahnya. Iya. Iya. Makanya ada istilah itu dan sekarang banyak kelompok muslim gitu yang pakai celananya di atas mata kaki gitu. Nah, Liga Saudi ini pamer dengan cara mendatangkan Cristiano Ronaldo. Dan ini tuh merupakan langkah yang monumental gitu. Hal ini diperkuat dengan membawa Benzema yang merupakan sebuah pernyataan untuk seluruh dunia. Karena pernyataannya adalah Benzema. Benzema di udara. Bukan dong. Dan kalau mengutip ucapan Benzema, salah satu kata kuncinya dari omongan Benzema ini adalah soal negara muslim. Kayak kenapa dia ke Arab? Karena negara muslim. Emang negara muslim ini menjadi sebuah kata kunci. Nah, pernyataan Karim Benzema tersebut keluar saat dirinya memastikan untuk hijrah ke Arab Saudi. Negara di mana setiap muslim wajib untuk melakukan ibadah haji. Nah, berpekan-pekan setelah kepindahan Benzema, pindahnya para bintang top Eropa menghiasi pemberitaan. Nah, menariknya 7 pemain bintang tersebut merupakan seorang pemain bola yang muslim. Ya, ada N'Golo Kante. Ini hampir semuanya dari Chelsea, jadi juga baru sadar. Ya? N'Golo Kante, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Seko Fofana, Moussa Dembele, Riyad Mahrez dan juga Sadio Mane. Benar ya. Benzema dan sejumlah pesepak bola muslim lainnya mendapatkan keuntungan dengan pindah ke Saudi. Betul. Yaitu akses beribadah yang lebih mudah. Meskipun di sini juga banyak ya. Iya. Banyak masjid, jadi kita mau sholat juga gampang. Yang mau kalau Jumatan datang pas salat doang. Iya benar, aduh. Tadi ini kan lagi ngomongin pemain bola, kenapa jadi orang Indonesia? Di Inggris mungkin susah aksesnya. Pasti susah kalau di Eropa. Apalagi kan pernah ada yang videonya Mane ya, kalau nggak salah, yang dia lagi bebersih. Oh benar, masjid. Ya, betul. Sedih sih kayaknya emang gak terurus juga. Menurut sumber dari The Athletic, ini tuh memang dilakukan sama Saudi, Kak. Mereka ini merekrut talenta elit beragama Islam. Bahkan kalau misalkan nggak ketahan sama umur, Al-Nassr ini mungkin saja merekrut M. Ridwan dan Supardi. Karena emang image-nya sangat itu di zaman M. Ridwan dan Supardi. Iya. Sebelum bertanding, pemain Persib sholat berjamaah. Betul, itu yang dikangenin mungkin ya sekarang. Iya, benar. Kapan lagi lihat Mark Gak mungkin sih kalau Mark ya. Nah, sepak bola ini dijadikan sebagai penggerak revolution. Ada namanya Dag Henrik Twastad, seorang profesor studi Timur Tengah di Oslo University, mengungkapkan bahwa sepak bola di Timur Tengah ini memiliki kultur sepak bola yang paling mungkin dipolitisasi di dunia. Nah, menurutnya kultur di sana dapat mengedepankan struktur patriarki. Juga kontrol generasi tua kepada generasi muda. Nah, di saat itulah sepak bola menjadi titik temu bagi para generasi muda untuk melakukan pemberontakan sosial sebenarnya, atau sekedar bertemu melepaskan belenggu keluarga masing-masing. Karena emang budaya patriarki kan di Asia di Timur Tengah itu dia masih keras lah. Benar. Sepak bola di Arab Saudi juga seakan-akan menjadi satu-satunya tempat yang memiliki demokrasi di Arab. Karena kan di Arab mah nggak boleh melawan. Macam gitu. Aturannya beda sama kita lah. Beda sama kita. Contohnya nih, saat Pangeran Nawaf bin Faisal dipaksa mundur karena Saudi gagal lolos ke Piala Dunia 2014. Pangeran Nawaf ini adalah ketua PSSI Arab, yaitu SAFF. Nah, SAFF lalu memilih Abdullah Ahmed Eid Al-Harbi, mantan kiper timnas Arab. Uniknya, Abdullah Ahmed ini adalah orang di luar keluarga kerajaan. Jadi mungkin dulu mah bagian dari kerajaan yang gitu. menjabat. Termasuk si Pangeran Nawaf ini yang merupakan anak dari Faisal ya. Dan kasihan banget Faisal ini, Kak. Karena salah satu anaknya, Fadli, dia ini baru putus dari Rebecca Lover. Ini saya mau kemana nih Faisalnya nih? Bukan dong. Faisal. Bukan yang lagi rame. Mana anak yang satunya lagi baru putus dari siapa? Halilintar itu. Dia ada aja coba aja ya ada keluarga aja itu ya. Gimana itu bukan udah lagi. Gimana Rebecca Lovernya kemarin kasus lagi. Udah lihat. Beritanya udah. Nah, masih menurut Twastad tadi, Saudi ini memang lagi berbenah. Dan ini yang dilakukan Mohammed bin Salman lewat olahraga. Nah, di bawah MBS, Arab Saudi ini memiliki apa yang disebut revolution,
yaitu istilah campuran antara reforms atau reformasi dan revolution atau revolusi. Nah, di bawah rezim MBS yang juga kelahiran 1985. Masih muda ya? Iya, ini mendobrak batasan-batasan yang sebelumnya belum pernah dicoba. Namun banyak yang skeptis karena apa yang dilakukan kerajaan Saudi cuma aksi pengalihan dan pembersihan nama baik atau yang disebut dengan sport washing. Yang kita pernah bahas tuh pemilik Newcastle. Jadi kejahatan atau masa track record di jelek-jeleknya ketutupan sama prestasi pas sepak bola. Pas di atas lapangan, benar. Dan si MBS ini sebenarnya kalau di Indonesia, kalau di zaman saya ini adalah majalah isinya chord lagu. Jadi kalau misalkan makanya tadi ada ketawa MBS nih, saya nggak paham nih. Jadi kalau misalkan kita mengejam ya, kita beli dulu Kak ke tukang koran MBS. Itu ada sih katanya nggak? Ada harusnya ya. M-nya pasti musik sih. Oh, musik ya. Nah, sport washing sendiri adalah cara yang dilakukan dengan menggunakan olahraga untuk memperbaiki reputasi yang tercoreng oleh perbuatan yang menyalahi aturan. Ini bisa dicontoh sama dengan mengadakan turnamen menembak tingkat dunia. Jadi dia aturan-aturan yang dia langkahi itu, yang dia salahi itu bisa dilupakan. Bener. Atau jadi duta menembak Indonesia. Menembak Indonesia, benar. Aduh. Sebagai bentuk propaganda, sport washing dapat dilakukan dengan menyelenggarakan acara olahraga, membeli atau mensponsori tim olahraga, atau berpartisipasi dalam segala kegiatan olahraga. Arab Saudi sendiri ini yang paling penting punya akar yang cukup kuat sama sepak bola, Kak. Kenapa? Ini yang membedakannya dengan Cina dan juga India. Karena Cina dan India, mereka ini mendatangkan pemain Eropa yang mahal, tapi nggak punya akar sepak bola. Wah, benar. Kalau India kan lebih ke kriket gitu. Kalau Cina itu apa ya? Cina olahraganya apa ya? Cina kayaknya olahraganya makan kelelawar. Bukan deh, membuat populasi. Itu lebih banyak di dunia. Nah, Saudi Arabia tadi kenapa disebut punya akar sepak bola itu karena Saudi punya prestasi. Dari dulu tuh memang punya prestasi mereka kan Saudi itu. Meraih 3 kali Piala Asia yang tahun ini akan direbut Sintayong. Tahun depan maksudnya. Dan 6 kali main di Piala Dunia. Piala Dunia, benar. Nah, di level klub kesebelasan asal Arab Saudi juga mampu berbicara banyak di level kontinental seperti AFC Champions League. Benar. Saat ini Al Hilal adalah pemegang juara terbanyak ACL dengan 4 title. Nah, kesebelasan lainnya Al Ittihad mampu memenangkan gelar berturut-turut pada 2004 dan 2005. Silakan bandingkan dengan prestasi yang mungkin dimiliki oleh tadi Cina sama India. Yang mana saya juga nggak tahu tuh nama klubnya. Lebih berprestasi tim Jepang deh kayaknya. Iya, benar. MBS melihat kalau Saudi ini tertinggal dalam hal soal rekreasi gitu. Jadi nggak pada slow lah. Banyak anak muda pergi ke luar negeri untuk mencari kesenangan dan rekreasi. Sementara orang tuanya pergi ke puncak mencari istri siri. Itu juga kan kesenangan. Banyak ya di sana Arab katanya semua. Ia pun bikin Saudi Vision 2030 yang merupakan program kerajaan Arab dengan tujuan peningkatan diversifikasi ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi harus ada pemisahan lah gitu soal pendapatannya juga. Dalam hal ini, Saudi menjadikan sepak bola sebagai contoh bahwa mereka adalah negara yang bagus untuk bersenang-senang. Jadi selain olahraga tapi juga hiburan lah ya. Ada hiburannya. Betul. Saudi memang punya uang tak terbatas untuk mendatangkan pemain manapun. Tapi ada satu yang jadi privilege mereka sebenarnya, yaitu tadi Arab Saudi memiliki Mekah dan Madinah yang merupakan tanah suci bagi para pemain yang memeluk agama Islam. Nah, bagi Muslim terutama termasuk para pesepak bola ini tentu sangat penting memiliki lingkungan yang mendukung mereka untuk menjalankan perintah agamanya. Nah, di Eropa tidak banyak masjid untuk melakukan ibadah salat 5 waktu atau bahkan mendapatkan kemudahan memakan makanan halal. Itu cukup penting soalnya. Di Arab Saudi hal itu tidak akan jadi persoalan. Apalagi mereka akan dibayar berkali-kali lipat dari gaji mereka ketika meremput di Eropa. Jadi udah mah lingkungannya enak. Gajinya tinggi. Betul. Udah itu mah emang jadi surga literally di dunia. Benar. Banyak yang menuding dengan sumber daya yang gemilang Arab Saudi ini tuh curang gitu. Wah. Karena ya uang nggak terbatas juga kan. Bagi Saudi inilah cara mereka untuk bisa dipandang dan berharap inilah ajang mereka untuk bisa menang. Dan apalagi caranya kalau bukan dengan uang. Ujung-ujungnya ya duit ya. Saudi aja kan kalau misalnya kita ke haji gitu, mereka kan gak narikin tiket. Betul. Tapi bisa kaya. Tetap mendatangkan keuntungan itu dengan pariwisata itu ya. Menarik ya kayak ternyata ya agak lumayan panjang juga sih ini soal si cara Saudi Premier League. Cuma ini tuh memang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Matang lah ya perencanaannya. Perencanaannya dengan matang. Itu tadi pembahasan soal Saudi Premier League, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda.